Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevi Dwi Kirana dari Sosiologi 2019B. Video ini diambil untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori-teori kritis. Dalam video ini mungkin akan memaparkan sebuah aksi yang akan dikaitkan dengan teori milik Herbert Marcuse, yaitu teori pola konsumsi pada masyarakat modern. Sebelum ke pemaparan aksi tersebut, mungkin kita akan membahas sedikit tentang teori milik Herbert Marcuse itu sendiri. Teori ini dipaparkan oleh Marcuse ke dalam bukunya yang berjudul Manusia Satu Dimensi. Buku ini sendiri bisa dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan penolakannya kepada teori milik Marx yang menyebutkan bahwa nantinya akan terjadi sebuah revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh kepada kaum penguasa. Marcuse menilai hal ini tidak akan mungkin terjadi karena ia berpandangan bahwa semakin kesini masyarakat kaum buruh itu memiliki kelakuan yang hampir mirip dengan kaum penguasa. Jadi kayak bagaimana kaum buruh itu akan melakukan sebuah revolusi sosial jika kaum tersebut malah semakin mirip dengan kaum yang akan dilawannya gitu kan. Lalu buku milik Herbert Marcuse ini sendiri bisa dikatakan sebagai bukti bahwa Marcuse melakukan kritik kepada masyarakat modern. Kritik ini bisa dibuktikan dengan melihat judulnya saja, yaitu Manusia Satu Dimensi. Marcuse menilai masyarakat modern sebagai manusia berdimensi satu dengan alasan bahwa Marcuse melihat perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, yaitu kebutuhan masyarakat tradisional dulu itu dibagi menjadi 3, yaitu sandang, pangan, papan. Sedangkan kebutuhan pada masyarakat modern ditambahi dengan kebutuhan lainnya. Jadi masyarakat modern memiliki 4 kebutuhan, yaitu sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang lainnya. Di kebutuhan yang lainnya inilah Marcuse mengatakan bahwa masyarakat modern itu lebih mengutamakan kebutuhan lainnya ini daripada 3 kebutuhan utama, yaitu sandang, pangan, papan itu tadi kan. Jadi Marcuse memandang bahwa masyarakat pada era modern saat ini itu lebih kayak mengutamakan hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu darurat demi memuaskan hasrat mereka sendiri. Entah itu untuk mengikuti tren atau memang hanya untuk kepuasan diri mereka sendiri. Sehingga ia menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat berdimensi satu. Alasan selanjutnya yaitu ia memandang masyarakat modern sebagai masyarakat yang tidak bisa menolak ataupun tidak memiliki pilihan untuk menolak. Maksudnya itu ia melihat fenomena bahwa masyarakat modern itu seperti berdiam diri saat disuapi oleh para kapitalis gitu, dengan produk-produk baru, dengan produk-produk yang sebenarnya mereka tidak terlalu butuhkan. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi Marcuse, yaitu masyarakat yang terlalu seperti mengikuti arus dan menyebabkan pola konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari survei yang saya lakukan, yaitu sebagai berikut.
Baik, survei singkat ini saya lakukan untuk mengetahui apakah masyarakat di sekitar ataupun teman-teman saya itu termasuk dari golongan manusia satu dimensi yang dimaksud oleh Herbert Marcuse. Awalnya saya hendak melakukan wawancara, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat wawancara tersebut tidak berhasil untuk dilakukan gitu loh. Jadi berikut adalah hasil dari survei yang saya lakukan. Survei ini dijawab oleh 14 responden dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda sudah memiliki penghasilan? 64,3% menjawab ya, dan 35,7% menjawab tidak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jika memilih ya pada pertanyaan pertama, berapakah jumlah penghasilan Anda selama 1 bulan? Di sini ada beberapa jawaban dari 250.000 hingga 4 juta sampai 5 juta. Lalu pertanyaan yang ketiga ialah, apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda? Sebanyak 42,9% menjawab ya cukup, dan sebanyak 57,1% menjawab tidak terlalu cukup. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengunjungi mall? Sebanyak 35,7% menjawab ya sering, dan 64,3% menjawab tidak terlalu sering. Lalu pertanyaan berikutnya, saat di mall, kegiatan apa yang Anda lakukan? Sebanyak 14,3% menjawab berbelanja, 7,1% menjawab menonton bioskop, dan 64,3% menjawab makan. Sisanya yaitu 14,3% hanya jalan-jalan. Di sini out of topic dulu ya. Apakah menurut kalian dari 64,3% yang makan itu bisa termasuk dalam manusia satu dimensi atau tidak? Bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah berbelanja pakaian, aksesoris, ataupun sepatu di department store? Sebanyak 42,9% menjawab iya sering, dan 57,1% menjawab pernah sesekali. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, jika Anda mengisi pertanyaan sebelumnya dengan pilihan pertama, yaitu iya sering, jelaskan mengapa Anda lebih sering membeli pakaian, aksesoris maupun sepatu di department store. Di sini ada beberapa jawaban, yaitu dapat melihat langsung produk dan kualitasnya. Yang kedua, karena kualitasnya lebih bagus daripada di toko-toko biasa. Yang ketiga, bagus, katanya bermerek. Mungkin maksudnya bagus, tapi juga bermerek begitu ya. Selanjutnya, karena saya lebih suka membeli sesuatu yang berwujud. Istilahnya yang saya beli tidak hilang begitu saja. Mungkin maksudnya ia bisa melihat kualitas produk itu sendiri, dan bagaimana produk tersebut juga. Lalu, karena tidak perlu biaya ongkir. Dan yang terakhir, karena pilihannya banyak. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda pernah berbelanja pakaian, aksesoris, maupun sepatu di toko barang bekas? Sebanyak 14,3% menjawab ya sering, 50% lainnya menjawab pernah sesekali, dan 35,7% menjawab tidak pernah sama sekali. Lalu pertanyaan berikutnya, jika Anda mengisi pertanyaan sebelumnya dengan pilihan pertama, yaitu ya sering, jelaskan mengapa Anda lebih sering membeli pakaian, aksesoris, maupun sepatu di toko barang bekas. Di sini jawabannya mungkin terlalu relatif ya. Bukan relatif sih, hampir sama, yaitu lebih murah, lebih bagus, dapat membeli dengan harga murah tetapi dapat merek mahal. Mana yang lebih Anda pilih antara
department store dan toko barang bekas. Sebanyak 71,4% menjawab department store dan 28,6% lainnya menjawab toko barang bekas. Lalu, jelaskan alasan Anda mengapa memilih pilihan yang Anda pilih di pertanyaan sebelumnya. Teman-teman yang memilih department store memberikan alasan sebagai berikut, yaitu karena barangnya baru, karena secara kualitas lebih bagus di department store, karena lebih terlihat kualitasnya, dan kita sebagai pembeli tangan pertama bukan second hand, karena saya tidak pernah ke toko barang bekas, karena saat ini untuk harga barang di department store dan toko barang bekas hampir sama. Jadi jika disuruh memilih, saya akan lebih memilih untuk membeli di department store karena mendapat barang yang baru namun harganya hampir sama. Karena kualitasnya lebih bagus, lebih jelas kebersihannya, dan yang terakhir karena kalau barang baru kualitasnya lebih bagus. Sedangkan sebagus-bagusnya barang bekas tidak akan bisa sama dengan barang baru. Lalu beberapa teman-teman yang memilih toko barang bekas memiliki alasan yang hampir sama, yaitu karena lebih murah. Setelah melihat dari survei singkat tadi, akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah mereka yang memilih department store adalah termasuk manusia satu dimensi yang disebut oleh Herbert Marcuse. Menurut saya, untuk menentukan apakah mereka termasuk atau tidak, itu tidak semudah hanya melihat hasil survei singkat ini. Karena di survei ini sendiri, saya menilai bahwa adanya beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu mungkin surveinya kurang dalam ya. Jadi ada beberapa faktor yang sepertinya terlewat sehingga kita tidak bisa langsung menilai apakah mereka termasuk dalam golongan tersebut atau tidak. Menurut saya faktor-faktor yang mungkin harus dipertimbangkan yaitu seberapa sering mereka berbelanja dalam satu bulannya, berapa juga jumlah total barang belanjaan tersebut dalam satu bulannya, lalu juga berapa selisih antara pengeluaran kebutuhan pokok mereka dengan pengeluaran yang mereka inginkan gitu. Maksudnya pengeluaran yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya ingin beli saja gitu. Tapi jika kita mengesampingkan faktor-faktor tersebut dan langsung ingin melihat hasilnya melalui survei ini, bisa dikatakan bahwa berapa persen tadi ya yang memilih department store, 71,4% tersebut bisa dikatakan sebagai manusia satu dimensi menurut Herbert Marcuse. Karena mereka tetap memilih department store, padahal di survei ini mereka mengatakan bahwa penghasilan mereka itu tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu loh. Jadi mengapa mereka harus memilih department store yang istilahnya harganya lebih mahal lah daripada di toko barang bekas, jika mereka memiliki kebutuhan yang belum sepenuhnya tercukupi. Untuk aksi berikutnya, sebenarnya saya ingin membawa kalian ke salah satu toko barang bekas di Surabaya, yaitu TP Pagi. Akan tetapi karena adanya pandemi, saya sedikit mendapat informasi jika TP Pagi tersebut tidak beroperasi untuk sementara karena TP Pagi dinilai menimbulkan kerumunan sehingga ia melanggar salah satu protokol kesehatan.
jadi ditutup untuk sementara waktu. Akan tetapi saya mengumpulkan beberapa gambar di internet untuk kalian dapat melihat situasi dan kondisi TP Pagi tersebut, yaitu seperti ini. Di TP Pagi ini sendiri juga barang-barangnya itu ada baju yang harganya 15-20 ribu, itu udah dapat 2-3 baju. Tetapi ada juga baju yang lebih mahal, sekitar 50 ribu ataupun 60 ribu. Itu tergantung, biasanya baju tersebut itu ada mereknya, ngerti kan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena beberapa para penjual juga sekarang sedikit mengerti tentang merek, dan mereka juga menyadari bahwa kita ke sana lebih mencari barang-barang yang bermerek gitu loh. Sehingga mereka sedikit menaikkan harga untuk barang-barang tersebut, karena mereka tahu bahwa kita sedang mencari barang-barang tersebut. Akhir dari video ini, saya Nevi Dukirana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.